Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Julvan Lindan terkait Anies Baswedan Pilpres 2029 ya. Ya, Julvan Lindan mengungkapkan kalau mimpi terlalu tinggi jatuhnya akan sakit ya. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Tujuan utama Anies itu kan dari gagal Pilpres, kan dia masuk ke gelanggang Pilkada Jakarta. Iya. Itu kan tujuannya untuk mempertahankan panggung demi 2024. 2029. Demi 2029 gitu kan. Nah, sekarang itu panggung itu tidak diperoleh. Terus kemudian muncul wacana karena dia merasa bahwa partai-partai tersandal kekuasaan dan lain-lain, dia ada wacana untuk bikin partai politik gitu. Nah, seberapa jauh itu mendekatkan dia kepada tujuannya, yaitu menjadi kandidat presiden lagi di 2029. Ya. Pertama kan begini, ucapan Anies atau statement Anies yang mengatakan bahwa partai-partai semuanya tersandera, mungkin kecuali PDIP kan gitu maksudnya ya. Nah ini kan terus terang suatu pernyataan yang sangat tidak produktif. Ya karena bagaimanapun partai politik ini tetap dibutuhkan, terutama juga oleh Anies ya di dalam kalau dia nanti mau maju ke 2029. Ya harusnya kan dia melakukan ya biasalah approach ya kan, kemudian ya terimalah situasi dan keadaan yang ada. Toh mereka sudah pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Itu kan hebat sekali. Nah, masa tidak mencalonkan sebagai gubernur terus dipersoalkan. Apalagi dikatakan dituduh tersandera gitu kan. Nah, ini menurut saya semakin jauh harapan Anies bisa maju tahun 2029 nanti untuk kontestasi Pilpres ataupun Cawapres. Ya. Karena apa? Partai yang dia buat ini pertama belum tentu lolos. Mungkin verifikasi itu lolos. Ya kan? Nah, kalau misalnya parliamentary threshold 0%, mungkin bisa lolos. Kalau masih 4% atau 3%, ya kan, diputuskan oleh DPR nanti dalam undang-undang pemilu, itu kan semakin berat untuk menembus parlemen. Ya. Nah, oleh karena itu, katakanlah dia punya partai politik, ya, kemudian dia bisa eksis dengan partainya itu, lalu orang melihat ini bisa saja dia tidak lolos, ataupun dia kecil suaranya di parlemen, tapi kan bisa menjadi figur alternatif. Tetap Anies itu menjadi figur alternatif kan gitu. Nah, mengingat dia sudah pernah maju sebagai Pilpres, sudah ada apa istilahnya itu, tabungan lah ya, sederhananya kita bilang, ya kan? Dan orang kan selalu membicarakan tentang dia punya 25%. Nah, suara yang mengaspirasikan perubahan. Nah, itu yang dianggap sebagai modalnya Anies gitu. Iya. Nah, oleh karena itu threshold 20% itu bagaimana dia memenuhinya? Sementara partai-partai ini sudah berhadapan, sudah tidak senang dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Anies itu. Ya kan? Dan nggak mungkin lah. Terus partai baru langsung 20% itu kan berat sekali. Ini asumsinya partainya sudah terbentuk. Ya, makanya. Terus ada kesulitan soal lolos atau enggak nih ke parlemen. Ya. Tapi soal dia bisa membentuk atau enggak itu kan juga kesulitan problem tersendiri. Itu satu hal yang sangat sulit membentuk partai ini. Ya kan? Kita ada 38 provinsi. Kemudian berapa? 545 kabupaten kota. Katakanlah kabupaten ini kan cuma 75% ya. Gitu loh. Nah, ini kan cukup berat. Ya kalau mau menang nggak mungkin 75%, harus 100%. Punya cabang-cabang di kabupaten dan kota. Nah ini bukan hal yang mudah, gitu loh. Karena proses untuk
menuju pembentukan struktur partai itu kan bisa gonta-ganti itu. Dalam setahun bisa berapa kali. Itu kan yang kita alami dengan Nasdem kan. Gitu. Sebelum masuk ke pemilu, bahkan sebelum verifikasi, kita harus berapa kali mengganti-ganti kepengurusan itu. Karena kita khawatir nanti begitu KPU cek secara faktual, pengurusnya nggak ada, sudah mengundurkan diri, kantornya juga nggak jelas, kan bisa nggak lolos verifikasi. Nah, jadi Anies saya kira harus hitung-hitung betul lah ya. Jangan langsung dianggap mudah membuat partai ini. Belum lagi kan begini, ada orang melihat, udah capek nih kita. Udahlah, ada orang bikin partai baru, kita terima aja, tapi uangnya aja kita ambil. Iya kan? Kepengurusannya nggak usah lah. Kan itu kita ngalami semua hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi, nah menurut saya, Anies itu harus menurunkan harapan. Iya kan? Gitu loh. Kalau kenyataan kan sudah oke. Ini kenyataannya seperti ini. Yang perlu diturunkan itu harapan. Apa harapan dia mau jadi capres lagi tahun 2029. Nah, itu dia hapus dulu dari pikiran dia. Saya mau bikin partai. Karena kan hampir semua yang bikin partai ini awalnya tidak ada tujuannya untuk menjadi presiden. Gitu loh. Misalnya Bang Surya, ya sampai sekarang kan nggak ada tuh mau jadi presiden. Prabowo kan ya jadi wapres dulu kan, gitu bersama dengan Bu Mega. Atau misalnya partai-partai baru lah, Gelora, PSI, ya nggak ada. Partai-partai yang baru itu nggak ada yang kemudian narasinya itu ketumnya harus jadi presiden. Gitu. Nggak ada. Nah jadi menurut saya bahwa harapan Anies membuat partai dikaitkan dengan menuju 2029 untuk menjadi capres, ini jauh sekali. Capaian yang menurut saya sangat sulit dipenuhi. Nah, makanya dia harus cari alternatif lain. Gitu loh, Mas. Maksudnya alternatif lain selain bikin partai? Ya, selain bikin partai. Atau alternatif lain untuk harapannya? Jangan capres lah, tapi diturunkan lah gitu. Jadi alternatif lain itu menurut Bang Zulfan, harapannya yang beda, atau opsinya caranya yang harus lain. Ya, satu harapannya dia turunkan. Ya kan? Mungkin nanti ya cukup menjadi gubernur aja dulu lagi. Ya kan? Anies sekarang umurnya saya nggak tahu berapa. 55 gitu kan. Nah, 55 kan 2029 60. Ya. Nanti kan kalau terus setelah itu 2034 ya. Nah, mungkin bisa maju di situ. Jadi gubernur aja lagi. Bahkan menurut saya, jadi wali kota atau bupati pun untuk figur Anies itu nggak masalah. Karena dia sudah punya elektabilitas yang bagus. Tapi kalau misalnya untuk jadi gubernur atau wali kota kan, pilkadanya kan masih lama juga, Bang. 2029. Ya, 5 tahun lagi kan. Iya, mendingan harapannya tetap aja kan bagi dia. Enggak, saya cuma menghitung cara berpikirnya Anies ya, membayangkan. Sama-sama nunggu 2029, kenapa menurunkan harapan? Kenapa nggak tetap aja dengan harapan jadi capres, tapi cari opsi-opsi yang lebih realistis? Kita bicara efeknya kepada psikologinya, kepada dirinya, gitu loh. Kalau kita bicara jadwalnya, betul. Tapi kalau kita bicara secara psikologis, kalau harapannya terlalu tinggi, nanti kalau nggak tercapai kan kecewanya berat sekali, ya kan? Nah, supaya nggak berat ya diturunkan. Pokoknya sekarang kita bikin partai aja deh. Kita berjuang lolos dulu verifikasi. Kemudian setelah itu berjuang menang pemilu masuk parlemen, ya kan? Gitu, memenuhi threshold misalnya. Nah, baru di situ dia udah pasti kan nggak bisa maju capres juga. Karena apa? Dia dari sekarang sudah berhadapan-hadapan dengan partai-partai, dengan 7 partai yang ada. 8 ya? Dengan 8 partainya ada. Bahkan kalau kita bicara Kim, itu 15 partai. Dan 2029 kan Pak Prabowo masih punya peluang untuk untuk nyalonin lagi. Jadi makin berat lagi. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.
Buah.